Halo, kita jumpa lagi dengan kuliah keempat ya, keempat di mata kuliah dasar sistem kontrol ini. Oke, untuk kuliah sekarang ini kita akan membahas mengenai respon sistem dalam domain waktu ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari pendahuluan sistem kontrol, kemudian pemodelan sistem mekanik, elektrik dan elektromekanik ya. Jadi dari pemodelan sistem itu, maka kita akan memperoleh yang namanya fungsi transfer yang akan menghubungkan antara output dan input. Jadi kalau kita memberikan suatu input tertentu, outputnya seperti apa? Oke, output itu adalah yang namanya respons dari sistem. Jadi kita misalnya memberikan suatu input dalam bentuk fungsi step misalnya, maka respon dari sistem itu tersebut ya, jadi output dari sistem tersebut terhadap input yang kita berikan ya, itu seperti apa? Oke, karena ini kan sistem dinamik ya, jadi dia pasti memerlukan waktu ya untuk merespons apa yang kita inputkan ya, baik itu input step atau itu input RAM atau input dalam bentuk parabola ya, parabola. Oke, kita akan mulai ya. Respon dari output dari sistem dinamik itu akan terdiri dari pertama respon alami ya, jadi sistem itu mempunyai suatu respon alami ya, jadi dia dia pengen merespon seperti apa terhadap suatu input tertentu. Dan berikutnya respon paksa. Nah, itu karena kita memberikan suatu input ya, berarti kita memaksa kan, memaksa dia, kita kasih itu input, maka dia akan memberikan suatu respon yang merupakan yang apabila ditambahkan dengan respon alami itu menjadi respon sistem ya. Jadi kalau respon alami itu adalah apabila kita berikan dia suatu apa namanya sebuah apa ya, kalau mau dalam musim getaran itu kita berikan ya simpangan awal, tapi kita belum berikan suatu gaya. Nah, kalau kita memberikan suatu gaya itu berarti kita memberikan suatu input paksa ya, force input. Nah, sehingga dia responnya juga ada paksanya. Berikutnya dia akan mengalami alami. Jadi awalnya adalah respon paksanya, berikutnya respon alaminya. Oke, totalnya adalah respon sistem. Oke, nah berikutnya kita perkenalkan dulu yang namanya zero dan pole dari sistem dinamik ya. Kita review lagi yang dari kuliah sebelumnya. Ya, jadi ya, pole dari suatu sistem dinamik adalah akar-akar polinom dari penyebut suatu fungsi transfer sistem dinamik. Oke, atau nilai dari variabel transformasi Laplace yang menyebabkan fungsi transfer bergata tidak terhingga ya. Jadi kalau mau ada pecahan ya, di sistem dinamik ada pecahan ya. Jadi ada pembilang dan penyebut. Ya, jadi kalau mau akar-akar dari polinom yang penyebut itu di, yang menyebabkan dia menjadi nol penyebutnya itu, maka itu adalah namanya pole dari suatu sistem dinamik ya. Atau karena dia menjadi nol berarti maka sistem tersebut, fungsi transfer tersebut akan berharga tidak terhingga karena sesuatu berbagi dengan nol menjadi tidak terhingga. Oke, sedangkan zero dari suatu sistem dinamik adalah akar-akar polinom dari pembilangnya, dari fungsi transfer itu, dari fungsi transfer suatu sistem dinamik ya. Jadi di atasnya akar-akar polinom yang di pembilang. Oke, nilai dari variabel transformasi Laplace yang menyebabkan fungsi transfer berharga 0. Jadi kalau pembilangnya 0 berarti kan fungsi transfernya jadi 0. Oke, contoh. Misalnya kita punya suatu fungsi transfer GS. Itu adalah S per S tambah 4, S tambah 8 di bawahnya. Maka dari sini zeronya itu adalah 0 karena dia dari pembilang. Kalau dia S-nya menjadi 0, dia akan menjadi fungsi transfer menjadi 0. Kemudian polnya adalah minus 4 dan minus 8. Jadi ada dua polnya. Di sini zeronya 1, polnya ada 2 ya. Oke. Pol maksudnya pol yang real ya, real pol ya. Oke. Polnya di menjadi zero dan real pol di sini. Jadi oke, polnya minus 4 karena apa? Apabila kita masukin S minus 4 di bawah, maka untuk yang faktor yang pertama minus 4 tambah 4 menjadi 0 kan? 0 dikalikan 1 berarti 0. Sesuatu dibagi dengan 0 berarti tak terhingga.
Oke, jadi yang menyebabkan penyebut menjadi 0 itu adalah pol-polnya. Dalam hal ini di sini minus 4 dan minus 8. Oke ya. Kemudian sistem itu ada ordernya ya. Suatu sistem punya suatu sistem punya order 1 dan order 2 dan seterusnya. Yang kita belajar di sini adalah mostly adalah order 2. Oke, contohnya adalah kita mempunyai suatu sistem ini namanya order 1. Kenapa? Dia S-nya itu ada pangkat tertinggi dari polinom S adalah 1 yang untuk di bawahnya ya, dari penyebutnya ya. Kita lihat S tambah 5. Oke, maka kita mempunyai suatu pole dan zero dari sistem tersebut. Kita lihat zeronya adalah minus 2. Oke, maka kita gambarkan yang ke suatu diagram yang namanya diagram bidang S ya, yang terdiri dari sumbu horizontal adalah sigma ya. Sigma itu adalah bagian real dari suatu bilangan kompleks, dan sumbu imajiner namanya J omega yang merupakan sumbu imajiner. Oke, kemudian kita gambarkan zero dan pol. Zero kita lihat adalah minus 2, maka kita gambarkan bahwa ini adalah minus 2 di sini. Jadi ini positif kanan, positifnya ke atas. Jadi kalau mau negatif ke kiri untuk yang sigmanya bagian realnya, dan untuk bagian imajinernya negatifnya ke bawah. Oke, jadi zero adalah minus 2 di sini. Kemudian polnya adalah minus 5, kita gambarkan. Ya, jadi cross ini adalah untuk pole, zero adalah lingkaran seperti ini. Oke. Maka kemudian input pole. Input adalah 1 per S. Dia kan punya pole juga ya inputnya. Karena ini 1 per S itu adalah fungsi step. Maka apabila kita laplaskan menjadi 1 per S, jadi dia mempunyai suatu input pole juga, yaitu 0 ya. Maka ini adalah polnya dari input. Ini kemudian zero dari sistemnya adalah di minus 2. Pole dari sistemnya adalah minus 5. Oke, dari S plus 2 kan zeronya ya. Kemudian polnya dari S plus 5 itu di minus 5. Oke, maka outputnya akan berupa kalau kita pakai Laplace, kemudian kita inverse transform, kita laplaskan ya, kemudian kita partial fraction expansion, kita dapat bahwa konstantanya yang di atas ya, K1 adalah 2 per 5 per S ya, tambah 3 per 5 per S tambah 5. Kita lihat bahwa yang suku pertama 2 per 5 per S ini adalah merupakan kontribusi dari pol dari input dan kontribusi dari pol dari zero dari sistem. Oke, kemudian yang suku kedua ini 3 per 5 per S tambah 5 itu adalah kontribusi dari sistem zero dari sistem dan kontribusi dari pol sistem. Oke ya, jadi ini adalah kontribusi dari input dan zero dari input pol ya, pol dari pol input dan zero dari sistem. Ini adalah kontribusi dari pol dan zero dari sistem. Kemudian apabila kita inverse transform Laplace untuk mendapatkan persamaannya dalam domain waktu, maka kita akan dapatkan respon waktunya adalah 2 per 5 ya. Karena ini dari tabel inverse transform Laplace kita akan dapat bahwa ini ada 2 per 5, ini adalah suatu konstanta 2 per 5, dan ini adalah 3 per 5 E pangkat minus 5T. Ini adalah suatu fungsi eksponen ya, yang menurun ya, yang menurun karena minus ya, eksponen yang menurun minus. Oke, maka ini adalah namanya respons paksa. Ini adalah namanya respons alami. Oke, ini kita lihat ininya apa namanya, detailnya ya. Kita cari suatu konstanta dalam ini tadi ya, K1 atau K2, ini jadi A dan B di sini. A-nya dapat 2 per 5, B-nya dapat 3 per 5. Ya, dari perhitungan sebelumnya kita partial fraction expansion ya. Maka kita akan mendapatkan akhirnya adalah dalam domain waktu adalah 2 per 5 tambah 3 per 5 E pangkat minus 5T. Ini adalah respons paksa, ini adalah respons alami. Oke, dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
pol dari fungsi input akan menghasilkan bentuk respon paksa. Dalam contoh di atas, pol di 0 akan menghasilkan fungsi step pada output ya. Step tadi kan 25 step ya. 25. Oke, pol pada fungsi transfer ya. Dalam hari tadi minus 5 ya. Akan menghasilkan bentuk respon alami. Ya, pol pada minus 5 menghasilkan E pangkat minus 5T kan. Jadi menghasilkan eksponen ya, pol di minus 5 tadi. Kemudian pol di sumbu real menghasilkan respon eksponensial dalam bentuk E pangkat minus alfa T, di mana minus alfa adalah lokasi pol di sumbu real tadi ya, minus 5 tadi ya. Maka makin jauh letak pol di sumbu real negatif, makin cepat respon transien eksponensialnya akan turun menjadi 0. Oke, nanti kita lihat dalam grafik. Zero dan pol menghasilkan amplitudo baik untuk respon paksa maupun respon alami. Gitu ya. Oke, ini adalah pol ya di minus alfa ya. Ini makin jauh ke kiri dia makin cepat dia responnya untuk balik ke 0. Oke. Berikutnya kita berikan satu contoh. Dalam sistem gambar ini tentukan output CT mana bagian respon paksa dan mana yang alami. Ya. Oke, kita lihat di sini. Kita pakai partial fraction expansion, kita dapatkan, kita pecah ya, maka di bawahnya adalah K1 per S yang merupakan bagian dari input ya. Kemudian K2 per S plus 2 tambah K3 per S tambah 4 tambah K4 per S tambah 5 yang merupakan bagian dari sistem. Ya, sehingga ini adalah respon paksanya K1 per S, yang lainnya adalah respon alaminya. Karena ini merupakan gabungan dari semua pol ya. Oke. Maka apabila kita inverse transformasi Laplace dari sini, maka dia adalah K1 adalah respon paksa, itu dalam bentuk step. Respon alaminya adalah merupakan gabungan antara ketiga buah eksponen ya, fungsi eksponen yang berasal dari pol-pol ini. Oke. Berikutnya kita berikan sistem order 1. Jadi sistem order 1 adalah pangkat tertinggi dari polinom yang di penyebut ya, yang di bawah itu adalah 1. Kita lihat S tambah A berarti cuma 1 ya, polinom tertingginya. Oke, bentuk umumnya dari suatu sistem order 1 adalah seperti ini. Fungsi transfernya ya, A per S tambah A. Jadi kita buat suatu sistem yang kita ketahui, kita dapatkan dari pemodelan sistem, kita buat dalam bentuk umum seperti ini untuk order 1. Apabila di order 1 ya. Jadi ada suatu variabel A di atas dan S tambah A di bawah, A per S tambah A ya. Oke, maka kita gambarkan dalam bidang S, maka ini polnya adalah di minus A. Oke, jadi zeronya nggak ada ya di sini ya. Oke, maka respon sistem itu adalah input dikalikan dengan fungsi transfer atau A per S tambah A apabila inputnya adalah step ya. Jadi step adalah 1 per S kan. Jadi 1 per S dikalikan A per S tambah A. Maka responsnya adalah merupakan respon penjumlahan dari respon paksa. Ini belum ada respon paksa, dan ini adalah respon alami ya. Jadi penjumlahan antara respon paksa dan respon alami, atau 1 minus E pangkat minus AT. Ini adalah respon paksanya 1 karena dia fungsi step satuan, jadi dia 1 ya, tapi dia menurun ya dengan fungsi eksponensial minus AT, dengan A itu adalah pol ya dari sistem dari fungsi transfer tersebut. Maka jika T itu adalah 1 per A ya, jadi kita masukin di sini T adalah 1 per A, berarti A per A 1 ya. Jadi A per A kan 1 ya, maka E pangkat minus AT apabila T sama dengan 1 per A, maka sama dengan E pangkat minus 1. Jadi eksponen pangkat minus 1. Eksponen kita masukin 2,71 kan. Sebagai eksponen, maka dia menjadi 0,37. Maka respon sistem ya, respon sistem harga ya, nilai suatu respon sistem pada saat T sama 1 per A itu adalah 1 dikurangi E pangkat minus A T, dievaluasi pada T sama 1 per A, masukin T nya 1 per A, maka ini 1 dikurangin 0,37.
0,37, hasilnya 0,63. Ya, jadi respons dari harga ya, nilai respons dari suatu sistem pada 1 per A itu adalah 0,63. Itu adalah untuk sistem mode 1. Ya, jadi 0,63 tadi ya. Maka apabila kita gambarkan, nah ini ya, ini adalah responnya berawal dari 0. Kita kasih suatu fungsi step ya, maka dia akan naik responnya sampai pada suatu angka tertentu yang besarnya adalah 1 ya. Nah, pada saat 63% dari nilai akhir, ini nilai akhirnya harusnya 1 kan. Nah, ini 63% dari nilai ini, maka ini ada namanya adalah time constant. Ya, 1 per A. T adalah namanya satu time constant. Ya, pada saat dia berada di 63% dari nilai akhir. Ya, nilai akhir dari responnya. Oke. Ya, jadi 1 per A itu adalah konstanta waktu namanya. Ya. Time constant dari sebenarnya yaitu waktu yang untuk eksponensial ini naik hingga sebesar 63% dari nilai akhirnya. Oke ya, jadi dia sebenarnya pengen ini tapi dia berkurang ya dengan eksponensial. Ya, jadi berkurang. Ya, oke. A bisa disebut juga sebagai frekuensi eksponensial. Oke ya. Kemudian rise time ya. Kita gambarkan tadi rise time itu adalah TR ya. Rise time itu adalah TR, ini simbolnya adalah waktu untuk respon dari 0,1 sampai 0,9 nilai akhirnya ya. Jadi ini adalah rise time namanya TR ya. Oke, dari 0,1 sampai 0,9 waktunya adalah TR. Ini ya, sumbu horizontal adalah waktu, sumbu vertikal adalah responnya. Ini adalah TR. Jadi ini adalah initial slope ya, A ya. Oke, dari contoh tersebut di atas, maka TR adalah 2,31 A, 2,31 per A, sorry, dikurangi 0,11 A atau 2,2 per A. Ya, jadi rise time adalah 2,2 per A untuk fungsi order 1 ya. Oke, kemudian ada namanya settling time. Settling time adalah waktu yang diperlukan oleh respons untuk mencapai dan bertahan pada nilai 2% dari nilai akhirnya. Ya, oke, 2% dari nilai akhirnya, berarti ini adalah settling time nih. Jadi dari 0 fungsinya itu naik sampai mencapai suatu waktu tertentu yang merupakan 2% dari nilai akhir. Berarti kalau dari 1, 2%-nya berarti berapa? 0,98 ya. Yang mau menghasilkan 0,98, respon 0,98, maka waktunya berapa sih? Nah, itu namanya settling time. Oke, dari contoh di atas, settling time itu adalah 4 per A. 4 per A. Oke ya. Oke, contoh. Sebuah sistem diketahui berorder 1. Ada suatu sistem kontrol ya, baik itu dalam bentuk pengukuran dan sebagainya. Setelah dilakukan eksperimen, dia akan menghasilkan respon seperti di samping ini. Kita lihat, dia responnya seperti ini. Berarti dia nilai akhirnya sekitar 0,7 something ya. Nilai akhir dia naik seperti ini. Dan maka jika diasumsikan bahwa ini ada 1 ya, ada 1 berarti dia terdapat satu konstanta ya, ini namanya gain ya. Itu pasti ada dalam suatu sistem. Gain dibagi dengan S tambah A ya, karena ini adalah kita kasih fungsi step kan. Ini adalah eksperimen hasil dari fungsi step. Jadi K per S tambah S tambah A. Atau kalau kita pecah menjadi dengan partial fraction expansion, kita dapatkan dengan K per A per S dikurangi K per A per S tambah A. Oke, itu adalah untuk responnya. Maka nilai akhir kita lihat adalah 0,72 ya, sekitar 0,72. Yang garis putus-putus ini adalah 0,72. Maka konstanta waktu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 63% dari 0,72. Berapa 63% dari 0,7? Berarti kita 0,63 dikalikan 0,72, yaitu 0,45. 0,45 berarti dari sekitar segini, kita tarik ke atas, berarti waktunya berapa?
0,45 ya. Sorry, 0,45 sini. 0,45 di sini kita tarik ke bawah. Berarti sekitar 0,13 detik ya. 0,13 detik. Maka A itu adalah 1 dibagi dengan 0,13 detik atau 7,7. Oke, respon paksa akan mencapai tunak pada, ini kan tunak ya, atau steady state nih pada 0,72. Jadi nilai akhirnya steady state-nya 0,72 kan. Maka K per A itu harus sama dengan 0,72 kan. Yang di depan ini kan kalau mau kita jadikan jadikan fungsi waktu, dia menjadi suatu fungsi step kan dengan besarnya 0,72. Maka K itu adalah sama dengan 0,72 dikalikan A dikalikan 7,7, maka hasilnya K adalah 5,54. Oke, maka fungsi transfernya adalah GS itu adalah 5,54 per S tambah 7,7 ya, A-nya. Ini kan fungsi transfernya, ini inputnya ya. Jadi fungsi transfernya adalah K 5,54 dibagi dengan S tambah A atau S tambah 7,7. Oke, itu adalah untuk fungsi dari order 1 ya. Jadi fungsi order 1 itu ada konstanta waktu, ada rise time, dan settling time. Oke, contoh. Sebuah contoh ya. Contoh ya. Sebuah sistem mempunyai fungsi transfer sebagai berikut. Ini ya. 50 S tambah 50. Tentukan adalah konstanta waktu. Ya. Konstanta waktu TC, kemudian settling time TS, dan rise time. Kita lihat fungsi transfer adalah 50 per S tambah 50. Konstanta waktu TC itu adalah 1 per A ya. Di sini A-nya adalah 50 ya kan, bentuk umum dari persamaan dari sistem order 1 adalah A per S tambah A. Nah, berarti kalau 50 per S tambah 50 berarti A-nya ada 50 kan. Maka konstanta waktu TC adalah 1 per 50. Rise time adalah 0,044 second. Nah, kita lihat dari rumusnya tadi ya. Settling time adalah 4 per A atau 4 per 50 atau 0,08. Maka kita bisa lihat, kalau kita pakai MATLAB, kita cari, maka dia adalah, ini adalah amplitude 0,1 ya. Time-nya segini. Kemudian amplitude 0,98 ya. Time-nya segini dikurangkan. Oke, ini adalah apa namanya? Ini adalah untuk settling time-nya ya. 4 per 50 0,08 ya, sekitar 0,08 ya. Settling time, ini settling time, ini rise time ya. Rise time 0,044. Oke. Kemudian itu adalah untuk order 1 ya. Untuk order 1. Kemudian ada sistem yang namanya sistem order 2. Bentuk umum dari sistem order 2 tersebut adalah seperti ini. Ya. Sinyal tes untuk respon sistem order 2 di dalam saat ini adalah kita pakai tetap dalam fungsi step. Ini adalah bentuk umum dari sistem order 2. Order 2 yaitu B per S kuadrat tambah AS tambah B ya. Jadi di bawahnya ini adalah fungsi kuadrat ya, karena dia fungsi order 2 ya, fungsi kuadrat ya, dengan pangkat polinomnya tertinggi adalah 2 secara umum ini ya. Maka ada beberapa kemungkinan respons yang tergantung pada A dan B ya. Tergantung pada nilai A dan B, maka dia akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah overdamped, yang kedua adalah underdamped, yang ketiga adalah undamped, dan keempat adalah critically damped. Kita lihat masing-masing kemungkinan tersebut dengan contoh langsung aja ya. Overdamped, kita punya suatu sistem dengan responsnya adalah fungsi transfer GS dikalikan dengan fungsi step 1/S. Jadi stepnya diinputkan ke fungsi transfer ini ya. Maka kita bisa faktorkan yang ini, S kuadrat tambah M9 S tambah 9, kita faktorkan menjadi akar-akarnya menjadi minus 7,854 dan minus 1,146. Di atasnya 9 tetap ya. Maka respon dari sistem tersebut kita bisa cari ya,
maka dia ada suatu konstanta ya. Kita seperti biasalah kita pakai partial fraction expression, kemudian habis itu kita inverse transformasi Laplace lagi, maka dapatkan K1 suatu konstanta step ya, kemudian dua buah eksponensial ya, gabungan dua buah eksponensial. Oke, maka kalau dilihat dari sini, maka dia ini adalah respons paksa, ini adalah respon alam. Maka dia mempunyai pol di sini ya, polnya di tadi ya, minus 7,854 dan minus 1,146. Maka dia responnya adalah seperti ini. Ini adalah respon overdamped ya, karena ini adalah dia mempunyai akar-akar yang namanya akar real ya, akar real ya, dua-duanya real kan dan berbeda. Oke, jadi kalau dalam bentuk diagram blok, maka ini adalah input, RS adalah step 1 per S, ini adalah fungsi transfer dari suatu sistem tersebut, ini adalah outputnya. Oke, ini adalah responnya. Dalam hal ini K adalah 1, K1 ya adalah 1, K2 adalah 0,7171 dan K3 adalah 1,171 ya. Oke, ini namanya overdamped, jadi terlalu teredam ya, jadi dia nggak sempat berosilasi, dia teredam. Oke, berikutnya underdamped. Kalau underdamped kita ubah sedikit ya. Kalau tadi adalah 9 per S kuadrat tambah 9 S tambah 9, ini 9 per S kuadrat tambah 2 S tambah 9. Jadi tadi kalau ini 9 ya, sekarang 2 ya yang di depannya S. Oke, maka kita akan dapatkan, kita cari akarnya dari persamaan kuadrat di bawah ini ya, di S kuadrat tambah 2 S tambah 9 ini ya. Maka kita dapatkan ini adalah suatu bilangan kompleks ya, yang besarnya J akar 8 dan minus J akar 8. Maka apabila kita cari responnya, maka dia ya agak berosilasi sedikit. Ini namanya underdamped ya, karena dia mengandung suatu cosinus dan sinus sehingga dia agak berosilasi sedikit lah ya, cosinus dan sinus. Oke, itu kita dapatkan dari partial fraction expansion, kemudian kita cari inverse transformasi Laplace untuk mendapatkan fungsinya dalam domain waktu. Oke, jadi ini secara umum ini adalah exponential decay yang E-nya, ini adalah cos-nya ya, cos atau sin, kemudian ini adalah stepnya, jadi ada step sampai sini, kemudian ada cosinus atau sinus atau cosinus ya, pokoknya berosilasi, kemudian ini adalah envelope-nya namanya ya, envelope-nya adalah exponential decay ini, karena kan semua dikaliin dengan E pangkat minus T ini. Oke, contoh kemudian undamped itu tidak teredam. Nah, contohnya S kuadrat tambah 9 ya, ininya yang bawahnya namanya penyebutnya. Maka apabila kita lihat di sini, maka dia mempunyai suatu pole ya di sumbu imajiner ya, karena dia S kuadrat tambah 9 berarti S adalah min 3 dan plus 3 ya, jadi di 3J dan minus 3J, maka ini akan menghasilkan suatu respon 1 minus cos 3T. 1 itu adalah dia naik ya sampai 1, jadi dia mempunyai suatu harga rata-rata ya di 1, tapi dia akan berosilasi dengan suatu cosinus 3T, terus saja berosilasi seperti ini. Maka ini ya, namanya adalah marginally stable ya, undamped ya, tidak teredam. Jadi tidak teredam terus saja. Kalau teredam tadi kan dia nurun kan, kalau sekarang dia tidak. Lihat ada critically damped. Nah, yang bawahnya kita ubah ya menjadi 6 S tambah 9 S kuadrat 6 S. Maka ini adalah akar yang berulang minus 3 ya, polnya berulang minus 3 dua kali. Maka dia mempunyai pol dua-duanya di minus 3 ya, di minus 3 dan minus 3, jadi ada dua pol di minus 3. Maka apabila kita simulasikan, outputnya adalah 1 dikurang minus 3T E pangkat minus T minus E pangkat minus 3T. Jadi dia hampir teredam, hampir berosilasi tapi dia teredam. Ini namanya critically damped. Oke ya, dia pengen berosilasi tapi nggak jadi gitu, jadi kritis sedikit aja ada gangguan, maka dia akan menjadi
uh, underdamped ya. Oke, maka kita bisa ringkas, bisa bahas ringkasannya. Respon overdamp itu apabila ada dua akar real berbeda ya di sigma 1 dan minus sigma 2. Ya, contohnya itu. Kemudian respon underdamped itu adalah dua akar bilangan kompleks ya di minus sigma d tambah plus minus j omega d. Sigma d omega d itu adalah namanya frekuensi pribadi teredam karena dia underdamped. Ya, jadi persamaannya adalah ada cosnya, ada konstantanya, kemudian ada eksponensialnya. Kemudian respon undamped tidak teredam adalah dua akar di bilangan kompleks ya di j omega. Ya, di j omega, maka dia responnya adalah A cos, murni dia cos, berarti dia akan berosilasi seperti cos atau sin. Kemudian respon critically damped ada dua akar kembar real ya, kembar di minus sigma 1. Oke, dan persamanya adalah ada satu eksponen dan ada satu gabungan antara eksponen dengan suatu RAM ya, suatu fungsi linear. Itu oke, itu adalah ringkasan dari respon sistem ini. Kita lihat bentuk responnya seperti apa sih keempat-empatnya. Jadi adalah overdamp, ini terlalu teredam ya, jadi nggak sempat sama sekali dia berosilasi. Kemudian undamp ya, itu dia berosilasi terus dia karena cos. Kemudian underdamp dia berosilasi tapi lama-lama menurun. Kemudian critically damp ya, dia kritis ya, jadi dia mau teredam, mau berosilasi tapi nggak jadi ya, maka dia critically damp. Oke, ini adalah uh, bentuk responsnya ya, dari sistem order 2 tersebut. Oke, secara umum sistem order 2 mempunyai bentuk umum ya, seperti ini. Oke, frekuensi pribadi, dia mempunyai suatu frekuensi pribadi. Itu adalah frekuensi osilasi atau getaran sistem order 2 yang tidak teredam. Oke, jadi kemudian ada namanya rasio redaman. Itu adalah frekuensi penurunan eksponensial tadi ya. Jadi turun ada penurunan eksponensial tadi, yang di eksponen tadi ya, plus per frekuensi pribadi sistem. Atau 1/2 pi kalikan periode pribadinya dan bagi dengan konstanta waktu eksponensial. Oke, secara umum fungsi order 2 bentuknya seperti ini. Ya, pangkat 2 ya. Omega n kuadrat, ini omega n adalah frekuensi pribadinya, per s kuadrat tambah 2 zeta, zeta adalah rasio redamannya. Omega n adalah frekuensi pribadinya ya, tambah omega n kuadrat. Jadi ini omega n, di bawah juga ada omega n kuadrat ya, ini omega n kuadrat, ini omega n kuadrat. Ini adalah bentuk umumnya untuk fungsi order 2. Contoh, kita punya suatu fungsi transfer 36 per s kuadrat tambah 4,2 s tambah 36. Oke, kita bandingkan dengan bentuk umum tadi ya, berarti omega n kuadrat adalah 36 kan. Oke, kemudian 2 zeta omega n adalah 4,2. Oke, bentuk umumnya ini berarti omega n kuadrat kita samain, berarti 36, berarti omega n adalah 6 akarnya ya. Kemudian 2 zeta omega n adalah 4,2 kan, ini di depan s 4,2, berarti zeta adalah, karena omega n kita sudah tahu masukin 6, maka zeta adalah 0,35. Oke, kemudian pole system order 2, kita punya suatu sistem order 2 secara umumnya tadi ya. Polnya adalah kita cari pakai rumus ABC ya, akar-akar dari suatu persamaan kuadrat ya, yaitu minus zeta omega n plus minus omega n akar zeta kuadrat tambah minus 1. Akar yang pertama adalah positif ininya, yang kedua adalah negatif. Oke, maka apabila zeta-nya 0, ini berarti 0 ya, berarti tinggal ini ya, akarnya tinggal ini ya, karena dia 0, maka dia menjadi suatu undamped ya, karena dia akarnya di tepat di imajiner, karena tinggal ini, yang ini hilang ya, yang ini hilang, yang tinggal ini. Oke, maka dia respon seperti ini. Kalau zeta-nya antara 0 sampai 1, maka dia mempunyai akar di suatu harga kompleks ya, ini kompleks dan ini conjugate ya, maka dia adalah underdamped.
Kalau dia zeta sama dengan 1, maka dia mempunyai suatu akar kembar ya di sini. Maka dia adalah critically damped. Kalau zeta lebih dari 1, maka dia adalah overdamped karena dia mempunyai akar dua-duanya di sumur real. Oke. Respon step dari sistem order 2 tadi ya, kalau yang teredam ya, maka kita mempunyai suatu respon, kita dikali suatu fungsi transfer berarti ya, ini kan respon CS ya. Ini adalah fungsi transfer dikalikan dengan inputnya adalah step S, maka kita pakai partial fraction expansion, kita bisa dapat ini K1 per S tambah K2S tambah K3 per S kuadrat tambah 2 zeta omega NS tambah omega N kuadrat. Oke ya. Oke, apabila zeta kurang dari 1, maka zeta kurang dari 1 kan, ini kurang dari 1 ya, maka CS adalah 1 per S, S tambah zeta omega N tambah zeta per akar 1 minus zeta kuadrat omega N akar 1 minus zeta kuadrat. Ya kita masukin ya, masukin semua S tambah ini adalah akar-akarnya. Oke ya, maka kita dapatkan CT itu adalah 1 dikurangi sesuatu eksponensial dikalikan dengan kosinus. Ini adalah teredamnya Anda, karena dia pengen berselasi dengan kosinus, tapi dia terbatas oleh eksponensial. Oke, ini secara umum ya responnya. Oke. Kemudian ada fase, sudut fase adalah arkes tangan dari zeta per akar 1 minus zeta kuadrat. Ini adalah fasenya dia, fase. Ini kan ada fase ya, fase berarti dia agak terlambat ya dengan suatu sudut fase. Jadi kita kasih input, responnya terlambat sedikit dengan suatu sudut fase. Oke ya, ini adalah contoh kalau kita variasikan zetanya atau rasio redamannya. Kalau 0,1, wah dia beroscilasi. Kalau kita tambah rasio redamannya menjadi 0,2, dia menurun ya amplitudenya. Kemudian kalau 0,4 makin menurun, 0,5 makin menurun, 0,6 makin menurun. Oke, spesifikasi respon kalau sistem order 2. Kalau dari sistem order 1 kan ada apa? Konstanta waktu, ada rise time, ada settling time. Sedangkan untuk sistem order 2 lebih banyak lagi karena dia ada yang namanya overshoot dan sebagainya. Oke, kita lihat satu-satu. Rise time sama ya dengan sistem order 1 ya. Itu adalah waktu mulai dari 0,1 respon sampai nilai akhir 0,9 dari respon, dari nilai akhir ya, dari nilai akhir dari respon. Oke ya. Ini adalah rise time. Oke ya. Kemudian peak time. Peak time ini adalah ini ya. Wah, ya waktu dia mencapai suatu puncak. Ini kan dia akan proporsional oscilasi, maka dia ada puncaknya. Berikutnya dia nggak akan mencapai puncak lagi. Jadi puncaknya cuma satu. Maka peak time adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai puncak Cmax. Ini Cmax-nya. Ini C final, ini steady state. Ini adalah pada saat dia transient. Oke, persen overshoot. Ini overshoot namanya. Jadi dia sebenarnya nembak C final ini kan, tapi dia overshoot. Oke ya, jadi ini namanya overshootnya nih. Di atas ini adalah besar nilai overshoot dari nilai steady state ketika mencapai nilai maksimum. Itu dihitung sebagai persentase ya terhadap nilai tunak. Ya nilai tunaknya berapa persen dia overshoot. Misalnya 1, dia overshootnya 1,3, berarti persennya 30%. Gitu. Oke, settling time adalah waktu yang diperlukan sama ya untuk mencapai dan bertahan di 2% dari nilai tunak. Ya, jadi adalah ini settling time ya sekitar segini ya. Ya, ini 2% dari nilai steady state atau nilai final. Itu adalah settling time, waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Oke. Peak time. Kita mengenai cari peak time. Maksimum dari CT diperoleh dengan mencari turunan pertama ya. Ya, jadi turunan pertama dari ini dari responnya kita ya, atau kita cari turunan pertama, maka kita akan dapatkan bahwa turunan pertama itu harus sama dengan 0 ya untuk mencari maksimum dari suatu fungsi ya. Maka kita dapatkan omega n akar 1 minus zeta kuadrat T itu harus sama dengan NP dari kelipatan dari suatu sudut Pi 180 ya. N itu adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi untuk puncak pertama maka N sama dengan 1 kan. Ini puncak pertama, kedua itu N dari 1 sampai berapa ya.
Untuk pencet pertama N1, masa kita masukin 1. T, ya, kita mencari T-nya dari sini, berarti T adalah NP per omega N akar 1 minus zeta kuadrat. Maka kita masukin N1, maka peak time adalah P per omega N akar 1 dikurangi zeta kuadrat. Itu adalah rumus untuk peak time sistem order 2 ya. Oke, overshoot. Kita lihat overshoot itu. Persen overshoot adalah harga respon maksimum dikurangi respon steady state atau final dibagi dengan respon final ya, dikalikan 100 karena kita perlu dalam persen. Kita masukin ya, berarti dia C maksimum itu adalah C di pada respon maksimum adalah C pada saat puncak kan, berarti pada saat TP atau peak time. Kita masukin 1 dikurangi dan sebagainya, itu hasilnya itu. Untuk input step satuan, maka C final adalah 1 kan, maka persen overshoot adalah E pangkat minus zeta pi per akar 1 minus zeta kuadrat kali 100. Tulisannya. Atau kalau kita mau cari zeta, itu bisa juga dari persen overshoot. Rumusnya adalah ini ya, minus ln persen overshoot dibagi dengan 100 dibagi dengan akar pi kuadrat tambah ln persen overshoot per 100 dikuadratkan. Oke, settling time ya, CT itu kan, settling time, maka yang eksponensial tadi itu ya, yang bagian eksponensial sini ya, ini ya, E ini dikalikan dengan ini. Ini itu harus 0,02 ya, karena dia 2% dari nilai akhir. Nilai akhirnya 1 kan. Nah, ini berarti eksponensial itu harus 0,02 dari atas. Maka kalau kita asumsikan ini sama dengan 0 ya, cos yang ini sama dengan 0, sama dengan 1, sorry, ini 1 ya, jadi cuma ada ini ya. Oke, maka settling time adalah minus ln 0,02 akar 1 minus zeta kuadrat per zeta omega n. Oke, maka settling time ini akan berada pada harga 3,91 sampai 4,74 untuk kalau zeta adalah 0 sampai 0,9. Berarti ini adalah harganya dari settling time. Atau settling time adalah 4 per zeta omega n ya, secara umum. Oke, ini adalah rumus settling time. Ini adalah grafik ya. Ini adalah exponential decay, yang E pangkat minus zeta omega nt itu adalah envelope-nya. Kemudian cosinus dan sinus adalah ini. Oke, rise time. Rise time akan tergantung dari damping rasionya ya. Ini adalah tabel dan grafik dari damping rasio dan rise time ya. Nah, ini adalah normalize ya, normalize rise time itu adalah kalau 0,1, 1,104 dan seterusnya. Kalau 0,9, 2,883. Ini adalah damping rasionya ya. Ini normalize rise time ini ya, 1,14, 2,883. Ini adalah normalize rise time, itu adalah rise time dikalikan dengan frekuensi pribadinya ya, dikalikan omega n ya. Oke. Oke, contoh soal. Kita punya suatu fungsi transfer suatu sistem GS adalah 100 per S kuadrat tambah 15 S tambah 100. Maka tentukan peak time, percent overshoot, settling time, dan rise time. Maka kita kalau lihat dari fungsi transfer tersebut, maka kita bandingkan dengan bentuk umum sistem order 2, maka omega n kuadrat adalah 100 kan, kemudian 2 zeta omega n adalah 15. Oke, maka peak time kita masukin dari rumus tadi 0,475, persen overshoot adalah kita masukin rumus 2,838, maka settling time adalah 0,533. Dari tabel rise time dengan omega n nya 10 nih kan, ya kan, karena omega n kuadrat 100 berarti omega n nya 10. Dengan omega n nya 10, maka dari rise time mendapatkan 0,23 dari grafik tadi atau dari tabel tadi ya. Oke, itulah contoh untuk fungsi order 2. Oke, untuk fungsi order 2, sistem order 2 tersebut, plot polnya adalah seperti ini ya. Ya, secara umum misalnya dia secara umum dia berada di suatu akarnya adalah bilangan kompleks. Oke ya, dengan
dan kompleksnya ini adalah kompleks konjugatnya, maka omega n itu adalah panjang, ya, panjang dari garis dari titik asal bidang S tersebut sampai ke pol kompleks tersebut. Kemudian kalau kita tarik dari garis horizontal, kita akan berpotongan dengan sumbu imajiner, maka itulah adalah harganya adalah J omega n akar 1 minus zeta kuadrat, atau sama dengan zeta kali J kali omega D. Omega D ini namanya frekuensi pribadi teredam. Jadi ada frekuensi pribadi, ada frekuensi pribadi teredam. Omega n adalah frekuensi pribadi, omega D adalah frekuensi pribadi teredam. Oke ya. Oke. Ini sama, ini untuk conjugate-nya. Kemudian apabila kita tarik garis horizontal, maka akan kita bertemu dengan sumbu real, maka ini adalah titiknya di minus zeta omega n, atau minus dari sigma D. Ya, kalau ini omega D J, ini adalah minus sigma D. Ini adalah bagian realnya, ini bagian imajinernya. Oke. Ya, maka peak time itu adalah Pi per omega n akar 1 minus zeta kuadrat, atau Pi per omega D, frekuensi pribadi teredamnya. Setting time adalah 4 per zeta omega n, kan tadi kita dapatkan. Maka itu adalah Pi per sigma D. Jadi bagian realnya, Pi bagi dengan bagian real dari kompleks, dari akar kompleks. Oke ya. Omega D ada frekuensi pribadi teredam. Bagian imajiner berarti kan. Sigma D adalah frekuensi redaman eksponensial. Itu bagian realnya. Oke, saya kasih ilustrasi. Apabila suatu akar kompleksnya itu ini akan akar kompleks ya, apabila makin naik akar kompleksnya di bidang S, maka dia ini kalau ini adalah 1, kalau mama 2 ini ya 1, 2, 3 dan seterusnya, jadi makin berfluktuasi. Kemudian kalau mama makin ke kiri ya, suatu ini makin ke arah sumbu real negatif ya, maka frekuensi adalah sama. Nah, ini kalau lurus ini frekuensinya sama. Oke, kalau mama ke atas ini adalah dia fluktuasinya berbeda. Kemudian kalau mama dia diagonal seperti ini, maka dia overshootnya sama, walaupun dia oscilasinya berbeda. Oke. Contoh suatu sistem mekanik prestasi ya, seperti digambar ya. Nah, itu seperti contoh yang lalu lah ya. Dalam kuliah sebelumnya ya, kita modelkan dulu ya. Tentukan moment inersia J ya dari sistem mekanik ini J yang kita tentukan, dan damping agar terjadi overshootnya 20% dan settling time-nya 2 detik untuk step torsi, fungsi step torsi. Jadi torsinya dikasih step langsung berapa. Maka kita bisa modelkan ya dengan dari pemodelan sistem kita dapat bahwa ini adalah 1 per J S kuadrat D per J plus D per J S kalikan K per J. Maka settling time adalah 2 atau 4 per zeta omega n. Zeta omega n adalah 2. Maka kemudian omega n kita lihat dari persamaan ini adalah D per akar K per J. Akar K per J adalah omega n. Kemudian 2 zeta omega n adalah D per J kan. Ya, jadi koefisiennya S ya. Maka 2 zeta omega n adalah 4 sama dengan D per J. Zeta adalah 4 per 2 omega n adalah atau 2 akar J per K. Maka zeta kita cari dari rumus ini. Overshootnya kita masukin berapa? 20% ya, 0,2 20% ya, 0,2 berarti ya. Nah ini 0,2 juga, Pi masukin 3,14, maka zeta kita dapatkan 0,456, masukin lagi ke sini. Ya, zeta adalah 2 AKJ per K atau 0,456. Maka J per K adalah 0,052 kan dari sini. Oke, maka K kita dapatkan 5. Ya, karena dari K di sini K-nya kita tahu kan, cuma karena kita tahu kan K kita masukin 5, maka J ada 0,26. Kemudian masukin lagi ke sini, masukin di sini D, kita peroleh 1,04 Newton meter second per radian. Oke, itulah contoh bagaimana kita menentukan suatu parameter dari suatu sistem untuk mencapai performance dari sistem kontrolnya.
seberapa benar sistem kontrolnya, kita pengennya overshootnya berapa, sedangkan kita pengen berapa, dan sebagainya. Oke, sistem dengan zero. Jika zero jauh lebih besar dari pol, maka jika pol ada di misalnya minus 1 plus minus J 2 kali 2,828 lalu tambah 0, maka ini adalah perbandingannya. Zeronya di minus 3, kemudian kalau dia zeronya makin ke kiri, nah bila makin ke kiri dia berarti makin rendah ya ininya, apa namanya, overshootnya. Oke. Oke, itu adalah kuliah kita untuk kuliah ke berapa nih ya, keempat ya. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi dengan di kuliah berikutnya. Terima kasih.